Silahkan masuk. Ini dengan Mbak siapa ya? Ayu. Perkenalkan, nama saya Ari. Kesini Mbak Ayu tadi naik apa? Naik motor. Oh, sendiri? Iya, sendirian. Oh, baik-baik. Mbak Ayu ini kuliah apa kerja apa bagaimana ya? Saya kuliah Oh, kuliah di mana? di Universitas Negeri. Oh, mengambil jurusan apa? Saya jurusan GSD. Baik, bagus itu. Terus kesini ada keperluan apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya mau cerita. Cerita apa? Ya tentang permasalahan hidup. Oh, bisa diceritakan permasalahannya apa? Tapi saya sedikit malu mau cerita. Kenapa malu? Nggak usah malu. Tentang rahasia Mbak Ayu tidak akan terumbar. Hanya saya sebagai konselor dan mbaknya sebagai konseling saja yang mengetahui permasalahannya mbaknya. Itu sebenarnya tuh saya kan pernah pacaran. Iya. Nah, tapi saya hamil, tapi saya mau bilang sama keluarga saya, mau bilang saya sama bapak saya tuh saya masih takut. Oh gitu. Terus inginnya ya bagaimana? Ya saya ingin bilang sama keluarga saya, cuman ya itu masih takut nanti dimarahi, takut lah pokoknya. Oh baik. Jadi permasalahannya Mbak Ayu ini, maaf ya, karena pacaran dan terjerumus ke zina maka terjadilah hamil dini. Dan Mbak Ayu ini takut untuk terus terang kepada orang tua, bilang kepada orang tua. Baik. Kalau boleh tahu, Mbak Ayu ini mengalami kejadiannya dan tahu kalau hamil itu kapan ya? Kalau tahunnya itu 1 minggu yang lalu, cuman usia kehamilan saya tuh 3 bulan. Oh, baik. Kalau boleh tahu lagi, setelah mengerti dan menaui kehamilan Mbak Ayu ini, terus permasalahannya apa lagi Mbak? Itu pacar saya nggak mau tanggung jawab. Jadi saya sudah bilang, saya bilang sama pacar saya kalau saya itu hamil. Terus dia malah mengelak, nggak mau tanggung jawab, itu bukan anakku gitu. Terus saya mau itu gugurin juga, tapi ya saya kan takut dosa juga. Saya kan masih umurnya belum memenuhi syarat jika hamil, jadi saya masih takut. Terus juga saya mau bilang sama orang tua tuh masih bingung, nanti kalau orang tua tidak menerima saya lagi sebagai anaknya, terus nanti kalau saya dimarahi itu saya belum siap, belum berani. Oh baik. Kalau boleh saya tahu, menurut Mbak Ayu itu kelebihan dan kekurangannya apa ya? Menurut Mbak Ayu, kelebihan Mbak Ayu itu apa? Kalau menurut saya sendiri, buat orang tua kelebihan saya itu ya saya penurut juga, apa ya, kalau di rumah itu pendiam, juga jarang main gitu. Kalau kekurangannya Mbak Ayu apa menurut Mbak Ayu? Kalau kekurangan saya itu apa ya, ya saya itu sering takut gitu kalau sama orang tua. Baik, terus Apa ya, saya juga kalau dibentak sedikit lah gitu, saya tuh langsung nggak berani sama orang tua. Dan itu saya masih manut diri saya sendiri, jadi saya bisa melakukan itu dan saya sekarang hamil. Itu kekurangan saya. Itu. Baiklah, setelah saya melihat dan mengetahui dari permasalahan Mbak Ayu itu maaf hamil di luar nikah dan
takut untuk terus terang kepada orang tua. Di sini saya akan melakukan proses konseling untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Ayu dengan teknik kursi kosong. Di sini saya akan menjelaskan tentang kursi kosong. Teknik kursi kosong ini saya akan menyediakan 2 kursi kosong. Di kedua kursi kosong tersebut, mbaknya akan melakukan peran di kedua kursi kosong tersebut. Peran pertama yaitu sebagai top dog, di mana top dog itu seseorang yang memiliki kekuasaan lebih atau power lebih dibanding dengan posisi yang lain, yaitu posisi di mana posisinya bapaknya Mbak Ayu tersebut. Dan posisi yang kedua yaitu sebagai posisi underdog, di mana posisi tersebut Mbak Ayu memerankan sesuai dengan Mbak Ayu tersebut, dengan kepribadiannya Mbak Ayu. Gitu. Apakah sudah jelas dengan tekniknya? Jelas. Baik. Langsung saja kita akan melakukan teknik konseling tersebut. Baik Mbak Ayu, silahkan duduk di kursi tersebut. Nyamankan duduknya Mbak Ayu. Apa sudah nyaman? Sudah. Baik. Sekarang Mbak Ayu mau memerankan sebagai top dog apa underdog dulu? Underdog. Oh baik. Sekarang Mbak Ayu relax, pusatkan pikiran ke pikirannya Mbak Ayu, jangan memikirkan hal-hal yang lain. Dan bayangkan di depan Mbak Ayu itu ada bapak Anda, dan coba ceritakan apa yang ingin disampaikan ke bapak Mbak Ayu tersebut. Pak, saya mau cerita, boleh nggak? Cerita apa? Sebelumnya maaf ya Pak ya, saya jadi anak belum bisa berbakti pada Bapak. Pak, sebenarnya saya takut mau cerita, cuma gimana ya Pak ya? Saya hamil Pak. Hamil? Kok bisa? Kan Bapak sudah bilang dari dulu fokus kuliah, jangan pacaran. Kenapa ini pacaran terus kamu hamil sekarang gini? Kan Bapak juga yang bingung nak. Sekarang mana pacarmu itu? Mau tanggung jawab nggak sekarang? Bapak tanya. Maaf Pak, pacar saya nggak mau tanggung jawab. Pacarmu itu orang mana? Bapak minta nomornya, biar Bapak hubungi, biar dia tanggung jawab. Itu Pak, ini nomornya. Tapi orangnya udah kabur Pak, nggak bisa dihubungi lagi, nomornya udah nggak aktif. Pacarmu kabur, tetap Bapak cari. Kemanapun tetap Bapak cari, suruh tanggung jawab. Kamu hamil itu udah berapa bulan nak? Jelasin sama Bapak. Dari kapan? Saya tahu kalau saya hamil itu 1 minggu yang lalu Pak. Saya kan ngerasa kayak badan saya tuh nggak enak, terus saya mual, terus saya beli itu, dan ternyata sudah sekitar 3 bulanan Pak. Oh ternyata udah lama kamu nyembunyiin ini dari Bapak. Iya, pokoknya Bapak nggak mau tahu. Pacarmu itu harus ketemu, akan Bapak cari kemanapun dia pergi, pokoknya harus ketemu dan harus tanggung jawab. Itu anak kalian berdua. Iya Pak, maaf, saya sudah mengecewakan Bapak, maaf ya Pak. Baru sekarang udah kejadian, baru maaf. Kamu itu loh udah manut tapi kok malah ngelakuin kayak gitu tuh, pikiranmu tuh kemana nak? Tuh ngelakuin kayak gitu apa nak, yang di pikiranmu itu apa? Sekarang kamu hamil kayak gini tuh pikiranmu tuh kemarin tuh apa nak, apa? Saya tuh dipaksa Pak, ya dulu tuh dia menjanjikan
mau nikahin saya, nggak mau tanggung jawab. Tapi nyatanya enggak. Saya minta maaf Pak, saya sudah melakukan hal itu, saya hilaf dan saya sudah menyesali apa yang sudah saya perbuat. Maaf ya Pak, sekali lagi maaf. Bapak jangan marahin saya terus, maaf ya Pak. Ya, kamu bagus sudah mau mengakui kesalahanmu. Tapi kamu harus cari dan kamu harus menghubungi pacar kamu itu. Misal kalau nggak ketemu, bapak juga cari nggak ketemu, apa dia mengelak apapun itu, bapak akan lapor ke polisi dan bapak akan lapor polisi dan diselesaikan secara hukum. Iya Pak, akan saya usahakan untuk mencarinya. Kemanapun akan saya cari. Tapi saya mohon maaf ya Pak sekali lagi atas perbuatan saya. Baik, sekarang perasaannya Mbak Ayu bagaimana? Sudah melakukan teknik tersebut? Ya, sedikit ada pandangan, sedikit lega nanti kalau saya bicara sama bapak saya sudah sedikit berani. Oke. Dari proses konseling tadi, dari teknik tadi, apa yang bisa diambil Mbak Ayu? Saya bisa menyadari kalau saya itu salah. Terus juga saya mengaku salah apa yang sudah saya perbuat. Baik. Nah, sekarang Mbak Ayu sudah lega, sudah memiliki pandangan untuk bisa memberitahu kepada ayah Mbak Ayu tersebut. Maka cepatnya Mbak Ayu segera memberitahu ayah tersebut agar masalahnya tidak berkepanjangan. Dan Mbak Ayu pun juga sudah tidak takut lagi untuk bercerita kepada ayah Mbak Ayu kan? Iya. Baik. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita, dan pertemuan selanjutnya saya akan mengetahui perkembangan dari Mbak Ayu ini. Terima kasih ya Mbak Ayu. Iya, sama-sama Mas, terima kasih. Iya, pulangnya hati-hati ya. Iya, saya permisi dulu. Iya. Baik. Undangan apa?